Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar apa ini? Sekarang kita belajar fikih ya. Belum kita melangkah lebih jauh, kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ketua kelasnya kira-kira siapa yang tidak masuk kita? Ini yang kosong-kosong ini apa memang karena sudah dari tanahnya kursi kosong atau ada yang tidak masuk? Berapa yang tidak masuk? Di Akbar, Muhammad Iksan sama Bola. Kenapa? 3 orang itu ada yang bagaimana kabarnya? 2 orang sakit, 1 orang apa? Orang sakit atau orang apa? Kita doakan yang sakit itu semoga disembuhkan. Supaya Allah kasih dia atau supaya diberikan kesadaran supaya dia bisa rajin sekolah. Jadi perhatikan, ini hari kita belajar tentang sholat jamak dan kasar. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya kita bisa mengetahui atau bisa menganalisis bagaimana tata cara mengerjakan sholat jamak dan kasar. Daripada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Sholat berjamaah. Ya. Ada yang bisa jelaskan sedikit apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan di masjid. Ada lagi yang lain. Menurut kalian itu sholat berjamaah itu bagaimana? Sholat yang dilakukan bersama sama. Yang posisinya berdiri sendiri depan itu apa namanya? Yang di belakang itu apa namanya? Sekarang jika orang yang mengerjakan sholat jamaah itu ada 5 orang. 1 jadi imam, 2 orang laki-laki makmum laki-laki, 2 orang makmum perempuan. Kira-kira cara pengaturan safnya bagaimana? Ada 5 orang yang mengerjakan sholat, tentunya 1 orang jadi imam. Laki-laki 3, perempuan 2. Laki-laki 1 orang jadi imam, atau perempuan imam untuk laki-laki bisa tidak? Laki-laki jadi imam. Habis itu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan itu posisi berdirinya bagaimana? Cara pengaturan safnya bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Yang 2 orang laki-laki itu dia berdirinya posisinya bagaimana? Kan sudah ada imam. Apa dia di depannya imam atau di belakangnya imam? Setelah itu 2 orang perempuan itu berdirinya di mana? Di belakang imam atau di belakang makmum 2 orang tadi? Jadi tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, jadi itu yang kemarin kita belajar pada pertemuan kali lalu. Kali ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan kasar. Ada yang pernah naik kapal? Kapal laut maksudnya, kapal feri. Yang lahir di Batam atau di Malaysia ini kita pasti pernah naik ya? Yang baru pulang dari Malaysia ini. Ya. Biasanya kalau kita sholat di atas kapal itu bagaimana? Sholat maghrib, habis itu datang waktu sholat isya lagi atau sholatnya di waktu maghrib saja? Sholatnya di waktu maghrib. Karena kita itu dalam perjalanan jauh. Nah, jadi cara untuk orang berjamak dan mengkasar sholat itu apabila 1 perjalanan jauh, 2 apabila sakit yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri yang lama, yang ketiga apabila dia punya pekerjaan itu sangat memberatkan. Orang yang kerja di perusahaan, kerja di PT itu, nah itu biasa di Kalimantan sana, itu dibolehkan untuk melakukan sholat jamak atau kasar. Sehingga
Ini hari kita belajar tentang sholat jamak dan sebelum kita lanjut, hari Pak Guru akan bagikan linknya. Nanti link itu kalian silakan dicari di internet, buka di Google, browsing dia. Setelah itu nanti download materinya, itu di-download dan dipelajari. Setelah itu kalau ada tugas di dalam, maka tugas itu dikerjakan. Saya persilakan dari sekarang untuk membuka link yang ada. Ya, yang punya HP silakan. Yang tidak punya HP jangan pura-pura itu bikin di sana. Sudah? Baik. Selanjutnya, kalau sudah materinya sudah di-download berdasarkan link yang ada, selanjutnya Pak Guru akan bagikan 4 kelompok. Kelompok 1 yang bagian sini sudah 2, 4, 6, 7. Dulu gabung kelompok 1. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Duduk di belakang situ. Geser kursi sana. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duduknya depan situ. Kelompok 3 duduk depan sini. Atau sudah tinggal tarik kursi meja datang sudah. Agak cepat jadi kita waktu habis. Kelompok ini terakhir sini. Duduk sini, woi. Ini saja. Kelompok 1 itu berdasarkan materi yang ada tadi kalian download di link itu begini. Kelompok 1 itu menjelaskan tentang tata cara sholat jamak takdim, sholat zuhur dan asar. Sholat jamak takdim antara zuhur dan asar. Tadi jamak artinya apa? Jamak artinya kumpulkan atau gabungkan. Takdim itu artinya awal atau akhir? Takdim artinya awal. Berarti dijelaskan bagaimana caranya mengerjakan sholat zuhur dan asar. Kira-kira antara zuhur dan asar kalau yang dijelaskan itu takdim, berarti kerjanya di waktu apa? Itu yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Kelompok 2, perhatikan. Kelompok 2 itu nanti menjelaskan tentang tata cara sholat jamak takhir, maghrib dan isya. Takhir artinya apa? Antara maghrib dan isya itu mana yang terakhir? Isya. Dijelaskan. Jamak artinya gabung atau ringkas? Jamak artinya gabung. Zuhur, asar gabung, maghrib, isya gabung. Itu. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 menjelaskan tata cara sholat jamak kasar antara zuhur dan asar. Tadi jamak artinya apa? Jangan main HP dulu. Jamak artinya apa? Jamak artinya banyak orang. Berarti jamak artinya sholat berjamaah itu sholat sedikit atau banyak? Gabung atau bisa? Berarti jamak artinya jamak itu artinya gabung dan ringkas dia. Jadi bagaimana caranya menggabungkan dan ringkas antara zuhur dan asar. Kalau ringkas itu 4 rakaat, ringkas jadi berapa? 4 rakaat, ringkas jadi berapa? 2. Dari zuhur dan asar yang sebenarnya 8 rakaat, kalau kita ringkas dia menjadi berapa rakaat? Menjadi 4. Caranya itu bagaimana? Dijelaskan. Bisa. Selanjutnya, kelompok 4 yang terakhir itu menjelaskan tata cara mengerjakan sholat jamak kasar antara maghrib dan isya. Bagaimana caranya untuk meringkas maghrib dan isya di waktu maghrib? Sholat maghrib itu diringkas bisa tidak? Tidak. 3 rakaat ringkas jadi berapa rakaat kira-kira kalau bisa? Tidak mungkin. Yang bisa diringkas itu hanya 4 rakaat. Zuhur, isya, asar. Sedangkan 3 dengan 2 itu tidak boleh ringkas. Kalau ringkas berarti sisa berapa? Ya, silakan.
perhatikan. Waktunya untuk mengerjakan selesai. Sekarang saatnya masing-masing kelompok untuk maju menjelaskan hasil diskusinya. Sekali lagi perhatikan. Masing-masing kelompok untuk maju menjelaskan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Oke, kita mulai dari kelompok 1 yang berdiskusi tentang tata cara sholat jamak takdim antara zuhur dan asar. Silakan. 2 orang maju. Perwakilan 2 orang saja. Yang lain siap-siap untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja tentang sholat jamak. Lakukan mengerjakan 4 rakaat di waktu zuhur, setelah itu mengerjakan sholat asar di waktu zuhur sebanyak 4 rakaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 3, dan 4. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Atau nanti saya bertanya? Ada pertanyaan? Sekarang saya bertanya di kelompok 1. Tadi menjelaskan tentang zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau asar? Zuhur. Jika dikerjakan di waktu zuhur itu namanya takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim artinya awal atau akhir? Awal. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, yang sudah selesai, yang selanjutnya saya persilakan kelompok 2. Silakan. 2 orang maju perwakilan kelompok 2. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sholat maghrib 3 rakaat di waktu isya, setelah itu bangun dari melanjutkan sholat isya 4 rakaat di waktu isya. Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1 mau bertanya untuk kelompok 2. Kelompok 2 yang lain juga siap-siap jawaban. Iya, Pak. Ya. Mereka menjelaskan tentang sholat maghrib dan isya. Yang mana maghrib 3 rakaat. Setelah itu lanjut sholat isya 4 rakaat dikerjakan di waktu maghrib. Tata cara mengerjakan sholat jamak takdim. Ya, silakan kelompok 1 tadi yang mau bertanya. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Silakan bertanya. Sholat yang dilakukan di waktu maghrib dan dilanjutkan di waktu isya disebut dengan sholat takhir. Sholat yang dilakukan di waktu maghrib, setelah itu lanjut ke sholat isya, itu namanya jamak takdim atau takhir. Takdim atau takhir. Dikerjakan di waktu maghrib. Maghrib dan isya itu mana yang duluan? Yang duluan itu apa namanya? Takdim atau takhir? Takdim namanya. Jangan buat kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 3. 2 orang mewakili. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sholat zuhur 2 rakaat di waktu zuhur. Setelah itu melanjutkan sholat asar di waktu zuhur.
sudah melakukan diskusi, masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi. Sampai di sini kita punya waktu sedikit lagi karena sudah ada pergantian jam. Jadi coba yang ini perhatikan. Perhatikan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita mulai dari awal tadi sampai pada mau masuk di akhir ini. Kemana kita tadi belajar tentang apa? Tadi kita belajar tentang apa? Sholat jamak dan kasar. Ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita tentang sholat jamak dan kasar? Sholat jamak itu artinya apa? Jamak artinya cabut. Kasar artinya jamak. Takdim artinya takhir artinya bagaimana caranya kita mengerjakan sholat jamak antara zuhur dan asar? Sholat zuhur berapa rakaat dulu? Setelah itu lanjut sholat apa? Asar. Di waktu zuhur atau di waktu asar? Berapa rakaat? Itu namanya jamak takdim atau takhir. Mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Zuhur 4 rakaat, lanjut sholat asar 4 rakaat di waktu asar. Itu namanya jamak takdim atau takhir. Lanjutnya, tadi kasar artinya berarti yang banyak diringkas jadi sedikit. Sholat zuhur 4 rakaat diringkas jadi berapa rakaat? 2. Asar diringkas jadi berapa rakaat? 2. Ini bisa tidak? Bisa ringkas sholat zuhur ya? Kalau ada yang jawab bisa berarti ringkasnya tinggal berapa rakaat? Rakaat ya? Kan sisa 2. Dan sholat zuhur 2 kalau mau ringkas jadi berapa rakaat? Yang mungkin. Jadi perhatikan, sebagai kesimpulannya adalah sholat jamak, takdim dan jamak. Takdim itu artinya gabungnya di awal dan gabungnya di akhir. Sedangkan kasar itu artinya ringkas. Ada yang ringkasnya di awal dan ada yang ringkasnya di akhir. Saya kasih contoh, zuhur dan asar jika diringkas di waktu zuhur itu namanya takdim. Sholat zuhur berapa rakaat kalau ringkas ini? Sholat zuhur berapa rakaat? Ringkas. Sholat zuhur berapa rakaat? Lanjut sholat asar 2 rakaat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tugasnya, perhatikan, ini siapa ini? Baik, perhatikan. Tugasnya itu adalah pulang cari di internet juga bisa. Siapa semuanya? Tanya di orang juga bisa. Tanya di orang juga bisa. Adapun tugasnya itu adalah boleh nggak? Perhatikan, ditulis. Tugasnya itu adalah bolehkah orang yang tidak dalam perjalanan jauh, orang yang tidak sakit mengerjakan sholat jamak atau mengerjakan sholat kasar? Saya ulangi, bolehkah orang yang hanya di rumah saja, tidak kemana-mana, sakit juga tidak, jalan jauh juga tidak, naik kapal juga tidak, tapi dia ingin karena asar itu dia mau tidur sehingga zuhur itu dia lanjut sholat asar, sebentar asar dia sholat lagi. Kayak seperti itu bisa atau tidak? Iya. Tugas itu jangan dijawab sekarang. Nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Yang terakhir, Pak Guru ingin bertanya, bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Suka atau tidak suka? Suka. Sangat senang atau tidak senang? Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kali ini kita masuk pada kegiatan proyek tahap yang terakhir, yaitu refleksi dan kesimpulan atau kesimpulan dan refleksi. Sebelum kita
masuk pada kesimpulan atau refleksi, kita awali dengan membaca basmalah. Jadi anak-anak sekalian yang saya banggakan, tadi atau kemarin kita sudah melakukan kegiatan atau masuk pada tahap aksi, yang mana aksi kita pada pertemuan atau pada kegiatan kemarin itu kita sudah bermain drama atau bermain peran tentang bagaimana kita menghargai perbedaan dalam hidup ini. Perbedaan dalam hal ibadah, perbedaan dalam upacara adat, dan perbedaan dalam berpendapat. Dalam menjalani hidup ini tentunya 3 hal itu kita tidak dapat hindari. Pasti dalam diskusi ada yang punya pendapat yang berbeda. Pasti dalam upacara adat mungkin ada yang banyak seremoni adat yang orang lakukan. Ada yang tadi baca doa, ada yang mungkin pakai kamean, ada yang mungkin pakai simpan-simpan itu nasi piring di sudut-sudut rumah. Itu adalah bagian dari perbedaan yang perlu kita apa? Kita hargai. Jangan bilang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh. Karena dalam hidup itu perbedaan ritual adat seperti itu adalah sudah hal yang wajar dan terjadi dan biasa terjadi dalam lingkungan kita. Tugas kita sebagai seorang siswa atau sebagai masyarakat, nanti besok lusa kita jadi sudah keluar dari MTS, sudah jadi warga masyarakat. Sekarang kita sudah jadi warga, tapi belum punya hak untuk memilih. Kita hanya punya hak untuk berpendapat. Tugas kita itu kasih arahan atau kasih pengertian yang baik kepada masyarakat semuanya bahwa kita harus saling menghargai. Menghargai itu tadi ada 3 tadi. Menghargai banyak sekali perbedaan yang kita alami dan kita jumpai dalam kehidupan ini. Kemarin proyek kita itu ada yang bisa memberikan kesimpulan. Kira-kira 3 proyek yang kita sudah, 3 kegiatan yang kita sudah mainkan atau kita sudah dramakan kemarin, atau kita sudah bermain drama kemarin, itu kira-kira kesimpulannya bagaimana? Ada yang bisa? Ya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan tentang 3 drama tadi. Yang pertama, kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, kita harus menghargai ritual adat orang lain. Yang ketiga, kita harus menghargai ibadah orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya ulangi bahwa kesimpulannya terhadap proyek kita atau drama yang kita sudah lakoni tadi atau kita sudah perankan tadi itu adalah karena judul proyek kita itu tentang menghargai perbedaan atau perbedaan itu adalah rahmat. Itu masuk pada tema Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi topiknya itu adalah perbedaan adalah rahmat atau kita menghargai perbedaan. Jadi menjadi kesimpulannya yaitu 1, dalam berpendapat kita tidak boleh mempertahankan pendapat. Tidak boleh bahwa harus ikut saya punya. Dalam diskusi atau dalam rapat-rapat, besok lusa kalau pulang rapat di kantor desa dengan masyarakat, bergabung dengan masyarakat yang lain, tidak boleh mempertahankan. Harus musyawarah untuk mufakat. Kayak tadi, Ibu Guru tadi sampaikan bahwa kita akan berbuat poster tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kelompok yang 2 tadi dia maunya untuk poster tentang lingkungan kebersihan lingkungan pasar. Sehingga ada masukan dari kelompok 1 bahwa karena kita yang berada di lingkungan sekolah, bagaimana kalau kita buat posternya itu di lingkungan sekolah. Sehingga hasil akhirnya kelompok 2 yang awalnya itu mempertahankan pendapatnya,
akhirnya bisa mengikuti pendapat orang lain atau bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi itu yang menjadi kesimpulan yang pertama. Sekali lagi bahwa dalam diskusi atau dalam rapat-rapat atau dalam forum-forum itu kita harus menghargai perbedaan pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan pendapat untuk orang lain ikuti. Bisa? Bisa diingat? Besok lusa bisa diamalkan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang bagaimana supaya kita menghargai ibadah atau upacara ibadah agama lain. Pada saat kita masuk rumah, orang sementara sholat, kira-kira bagaimana? Apakah kita paksa masuk ya? Tapi bagaimana? Menunggu hingga mereka selesai sholat. Kalau sudah menunggu hingga mereka selesai sholat, bagaimana caranya kita menghargai tuan rumah? Habis itu langsung dobrak masuk atau tunggu dipersilakan? Ya, tunggu orang buka pintu, persilakan kita masuk dulu baru kita masuk. Habis itu ingat, masuk itu jangan langsung serobot. Tunggu dipersilakan, duduk dulu baru duduk atau salam dulu. Masuk rumahnya orang harus salam. Kalau yang agama Islam salamnya assalamualaikum. Yang bukan Islam agama Kristen atau Katolik salamnya. Kalau waktu pagi berarti selamat pagi. Siang berarti selamat siang. Malam berarti selamat malam. Kalau kita orang Islam masuk di rumah agama yang bukan Islam, katakanlah saudara kita yang beragama Kristen atau Katolik, berarti kita mengucapkan pada pagi hari kita mengucapkan itu. Habis itu tunggu dipersilakan masuk dulu baru kita masuk. Apalagi pada saat kita datang itu orang sementara beribadah, sementara sholat atau sementara sembahyang atau sementara sembahyang, karena seperti itu. Berarti kita tunggu sampai mereka selesai jalankan ibadah dulu, dipersilakan masuk baru kita masuk. Itu kesimpulan yang kedua tentang kegiatan atau drama yang kita mainkan tadi. Yang ketiga, perhatikan, ini yang sangat penting ini. Dalam diskusi kelompok di kelas atau di sekolah, tidak boleh ada yang memaksakan kehendaknya atau memaksakan pendapatnya untuk ikuti orang lain. Harus musyawarah untuk mufakat. Kalau semuanya sepakat bahwa kita akan buat ini, berarti ikut yang itu. Pada intinya itu bahwa yang disepakati itu baik-baik. Kalau ada yang mengusulkan kita pergi mencuri, berarti tidak mungkin. Ikut atau tidak? Tidak boleh ikut. Tapi kalau mengusulkan untuk yang baik-baik, kita yang buat yang ini atau yang intinya bahwa yang kegiatan-kegiatan yang baik, berarti wajib untuk kita ikut. Tahu lagi bahwa dalam diskusi kelompok itu mengeluarkan pendapat itu wajib atau itu wajar. Ada yang ingin berpendapat silakan. Namun ingat, jangan egois, jangan sombong, jangan mempertahankan pendapat. Harus dengarkan dulu pendapatnya orang lain. Harus menghargai pendapatnya orang lain. Sehingga suasana dalam kelas kita itu tidak hancur atau tidak kacau balau. Kalau ada yang ikut satunya saja, ada yang bilang ikut satunya saja, berarti suasana jadi ribut. Bisa jadi ada yang berkelahi itu karena mempertahankan pendapat. Hal seperti itu yang tidak boleh dilakukan. Atau besok lusa kalau ada diskusi kelompok, berarti seperti itu tidak boleh terjadi, gitu ya? Ya, bisa? Bisa dipahami? Bisa diingat? Bisa diamalkan nanti? Yang paling terakhir, setelah kita melakukan kegiatan proyek mulai dari awal pada tahap pengenalan sampai pada tahap kesimpulan atau refleksi pada hari ini, maka harapan dari kita semua bahwa apabila pulang atau di sekolah atau di mana saja, kita harus sama-sama saling menghargai ibadah, agama, upacara, pendapat dan segala macam. Intinya bahwa hal-hal yang terjadi perbedaan itu perlu dihargai. Mungkin kegiatan kita berakhir pada hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh.